semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Ya, kembali lagi di minggu ini gue akan kembali membahas F1 tahun 2023. Ya, seperti yang kalian lihat di video kali ini, gue akan membahas F1 tahun 2023. Salah satu tim asal Inggris lagi, asal Inggris yang sangat legendaris, yang disebut sebagai julukan tim papaya atau tim pepaya karena warnanya yang sangat oranye. Dan ya, ini adalah sebuah tim legendaris asal F1 yang bernama McLaren. Ya, namanya adalah McLaren F1 Team dengan kode bodi MCL60 atau MCL 60, dengan mereka memperingati 60 tahunnya di F1. Dan ini adalah mobilnya. So, apa saja yang menarik di mobil ini dan apa saja ya aerodinamika yang unik di mobil ini, so akan gue bahas di video di weekend kali ini, di Sabtu dan Minggu. So jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue akan mulai dan enjoy the video. Dan ya, oke, ini gue sudah siapkan beberapa fotonya di berbagai angle. Dan ya, seperti biasa di hari Sabtu ini, di weekend ini, di part 1 ini gue akan bahas khusus untuk bagian depan dan bagian samping. Dan khusus untuk besok, gue akan bahas bagian belakang dan detailnya di McLaren MCL60 ini. Dan untuk detailnya gue akan kembali bahas khusus untuk setpot dan apa saja yang menarik di mobil ini. So, kita mulai masuk ke bagian depan. Gue akan bahas singkat dan seperti biasa di part 1 ini gue akan bahas bagian depan dan samping. Oke, ini adalah bagian depannya. Dan kita akan mulai pembahasan untuk bagian front atau bagian depan dari MCL60. Apa saja yang menarik dari MCL60 ini? Pertama, gue akan bahas apa saja yang ada di depan. Seperti biasa ya, F1 generasi ground effect pasti mempunyai nose tip di sini, dan di sini ada front wing yang terbagi menjadi tiga bilah flaps utama dan satu main plane di bawahnya, dan di sini ada terdapat end plate-nya di sampingnya. Dan di sini terdapat suspensi yang bentuknya seperti ini ya. Ini kurang lebih suspensinya. Dan di sini ada bagian inlet setpot yang berbentuknya cukup unik. Dan nanti setpot inlet dan setpotnya gue akan bahas di bagian detail di part 2 ya. Dan di sini terdapat spion seperti biasa, ada halo, ada roll hoop, dan ada juga rear wing dengan DRS di sini. Oke, itu untuk apa saja yang ada di sini. Jadi McLaren mempunyai 3 bilah flaps di front wing mereka, dan nose tip mereka kembali lagi kita temukan nose tip yang berada menggantung di area main plane di flaps pertama sini. Jadi di beberapa video lalu, di 2-3 video lalu, kita temukan nose tip mereka menggantung di atau menempel terpasang di main plane di sebelah sini. Namun di McLaren kembali lagi kita temukan di beberapa tim-tim yang dulu, mereka memasang nose tip mereka berada di flaps yang pertama ini. Flaps yang pertama ini ya. Jadi nose tip mereka menggantung di flaps pertama ini. Dan keuntungannya, untuk yang menggantung di flaps pertama ini, mereka mempunyai celah atau gap di sini di bawah nose tip mereka yang cukup besar untuk mengalirkan udara, mensuplai udara ke bagian bawah underfloor sini, yang nanti akan masuk ke floor fences, leading edge, dan bagian bawah underfloor sini. Dan itu salah satu keunggulan dari nose tip yang menggantung atau terpasang di flaps yang bagian pertama ini.
Sebentar ya. Untuk untuk sebentar, flaps McLaren itu mempunyai area yang cukup lebar ya di bagian sini. Sebentar, ada flaps yang cukup lebar gue cuma mau highlight aja, kasih tahu ya, cukup lebar di bagian sini, di flaps yang nomor pertama ini, yang tepatnya untuk menggantung nose tip ini. Dan sisanya cukup sisanya cukup kecil, cukup normal ya. Dan di sini terdapat area bukaan atau area gap antara flap 1 dan flaps yang lainnya untuk juga menghasilkan outwash ke arah bawah mobil sini. Seperti itu. Dan permukaan permukaan yang cukup lebar ini cukup menerima banyak suplai udara dan untuk disiapkan naik ke atas mobil. Seperti itu. Dan kita masuk lagi ke depan. Untuk geometri flaps mereka berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini cukup berbeda dengan tim-tim lain yang sudah kita temukan di 2-3 video lalu, yang dimana mereka mempunyai area yang sangat tinggi di sini, dan juga semakin rendah, tapi tidak begitu rendah di bagian tengah mobil sini. Namun di McLaren mereka cukup datar ya, jadi mereka cukup tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah. Untuk bagian front wingnya, jadi di sini mereka ada pasti di sini di ujung flapsnya di dekat end plate dia rendah untuk menghasilkan dirty atau outwash ke area mobil, ke arah luar mobil. Dan dia akan naik di bagian sini, di area ban dalam sini akan naik, namun tidak secara langsung turun, tapi cukup mendatar di bagian dalam front wing mobil ini. Jadi area yang sebelah sini tidak langsung turun atau down ke bawah seperti ini. Kalau di 2 video sebelumnya yang Alpine dan Aston Martin, mereka sangat tinggi di bagian dalam ban sini dan juga mereka turun ke bagian bawah sini. Yang dimaksudkan bagian tinggi di sini untuk mendistribusikan atau mengarahkan pemetaan angin ke arah belakang atau atas mobil, seperti itu. Dan itu sangat berkaitan dengan bentuk setpot mereka yang terpasang di mobil mereka. Namun di kali ini McLaren tidak membuatnya sangat tinggi dan turun secara ekstrim. Namun mereka membuatnya naik di area sini dan ya cukup mendatar di area ke dalam tengah mobil, seperti itu. Apakah ini berkaitan dengan setpot mereka yang mereka terpasang? Jawabannya akan ada di part 2 ya, di bagian detail. Apakah termasuk front wing ini cukup berkaitan dengan setpot mereka ataupun tidak? So ditunggu untuk part 2-nya ya, di besok hari, di hari Minggu. Dan di sini kita masuk lagi ke arah tengah mobil. Di sini terdapat inlet setpot yang bentuknya mungkin kita mirip ingat di bagian part video Alpine ya, yang bentuknya mengkotak ke arah bentuk seperti ini. Jadi mereka tidak melebar ke arah samping seperti pada umumnya, namun mereka cukup mengkotak, namun tidak se ekstrim Alpine yang sangat mengkotak ya. Jadi mereka cukup tidak terlalu lebar, namun juga tidak terlalu sempit. Jadi tengah-tengah gitu ya, medium. Dan ini bentuknya sangat unik di mulut bibir inlet setpotnya ini. So itu dan inlet setpot dan segala macam sejenisnya akan gue partin di part 2 di bagian detail. So ini adalah bagian depannya, dan ini terdapat suspensi
dan juga rear wingnya di bagian belakang. Oke, nanti kita akan bahas di bagian rear wingnya, dan kita akan masuk ke bagian samping. Oke, ini adalah bagian sampingnya dari MCL60 atau McLaren tim MCL60. Dan di sini gue sudah siapkan fotonya. Seperti biasa, di bagian samping sini gue akan bahas sekilas tentang setpot mereka dan apa saja yang di bagian samping. Dan bentuk utama dari setpot McLaren MCL60 ini adalah pada umumnya. Dan oh ya, sebentar, sebelum lebih lanjut, ini adalah bentuk mobil MCL60 spek launching ya. Ini adalah bentuk mobil mereka di spek launching di awal tahun ini, di tahun 2023. Dan di pertengahan tahun, kemungkinan seingat gue di gelaran GP Spanyol, mereka mengubah bentuk setpot mereka menjadi bentuk setpot yang terbaru, atau bentuk setpot yang mirip, sangat-sangat mirip dengan apa yang ada di Aston Martin ya. Jadi jika kalian ingin tahu bentuk spek B dari McLaren MCL60 ini setpotnya, kalian bisa lihat video gue di Aston Martin, atau tepatnya di video sebelum McLaren ini muncul. So di minggu lalu berarti ya. Dan McLaren mengadopsi hampir mirip dengan Aston Martin AMR 3 bentuk setpotnya, yaitu setpot mirip Aston Martin, yaitu bernama Waterslide ya. Dan ini adalah spek launching mereka yang ada di tahun 2023 ini. So bentuk geometri utamanya di McLaren MCL60 ini adalah milik Don Wash yang cukup yang cukup standar ya, yang cukup original, yang cukup plain. Don Wash pada umumnya ke bawah seperti ini, dan di sini terdapat area undercut yang mungkin tidak terlalu besar ketimbang tim-tim lain, karena di sini terdapat floor dan di sini area undercutnya. Jadi tidak cukup besar atau tidak terlalu besar ketimbang tim-tim lain, sehingga kekuatan performa dari floornya mungkin tidak seoptimal tim-tim lain yang mempunyai area undercut yang besar. Seperti itu. Karena salah satu fungsi area undercut adalah untuk menekan atau membantu area kinerja floor di sini. Jadi area udara yang masuk ke sini, masuk ke undercut sini, untuk menekan juga kekuatan downforce yang dihasilkan oleh underfloor sini. Seperti itu. Dan di sini bentuk setpot mereka, seperti ini. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini terdapat grill. Yap, ini adalah lower exit radiator yang berada di atas setpot dan di atas engine cover sini, yang cukup besar ya, karena bentuknya cukup segini. Dan nanti kita akan lihat detailnya di part 2. Dan di sini terdapat desain cannon yang ya mungkin cukup minimalis, cukup seadanya saja ya. Dan desain cannon ini ditujukan sebenarnya untuk memisahkan lower exit di sini agar tidak terpasang di area atas setpot, dan dialihkan di atas desain kanan ini. Namun McLaren mungkin salah penempatannya atau salah pemasangannya, sehingga tim ini memasangnya di atas setpot dan di atas engine covernya sini. Jadi tidak dipasangkan di atas desain kanannya ini. Dan di sini terdapat area coke bottle yang cukup besar. Ya, di sini terdapat area coke bottle di sini. Ini adalah area coke bottle, di mana coke bottle ini berfungsi untuk menerima atau
menekan kinerja diffuser yang berada di atas floor dan menerima airflow udara yang ada di atas setpot ini. Jadi semakin besar area bukaan coke bottle ini, maka akan semakin besar juga tekanan atau airflow yang digunakan untuk menekan downforce yang dihasilkan oleh diffuser, seperti itu. Dan di sini terdapat seperti biasa leading edge yang bentuknya seperti ini, dan seperti itu kurang lebih. Dan ini terdapat inlet setpotnya. Oke, itu untuk bagian sampingnya apa saja. Dan untuk detailnya bisa kalian lihat di part 2. Gua akan bahas di seputaran setpot, exit radiator, dan segala macamnya. So, ini adalah bagian part 1. So, ini adalah endingnya, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gue di sini membuat aerodinamika mobil. So, jangan lupa tonton di part 2-nya. Dan see you guys on the next video. Dan thanks for watching my video. Bye-bye.